Halo semuanya, perkenalkan nama saya Handika Asa dari jurusan Teknik Mesin. Pada saat ini saya akan membahas tentang struktur atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi hidup ataupun tidak hidup. Atom tersusun dari partikel-partikel subatom tertentu dan tidak tergantung pada jenis unsurnya. Partikel-partikel tersebut diantaranya adalah elektron, proton, dan neutron yang terletak di inti atom atau nukleus. Inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Jumlah proton di dalam inti atom inilah yang nantinya menentukan muatan inti atom, dan massa inti atom ditentukan oleh banyaknya jumlah proton dan neutron. Sedangkan kulit atom diisi oleh partikel negatif yang mengelilingi inti atom. Baiklah, teori yang pertama adalah teori atom Dalton. Teori yang pertama mengenai atom dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803. Teori ini kemudian diyakini sebagai teori yang benar dan berlaku hingga tahun 1805. Dalton kemudian dikenal sebagai ilmuwan pertama yang mengemukakan mengenai teori atom, dan kemudian sosoknya dikenal dunia hingga sekarang. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum susunan tetap. Kemunculan teori atom Dalton membangkitkan rasa keingintahuan terkait dengan penelitian beragam jenis atom. Isi teori atom John Dalton sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua adalah atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Dan yang terakhir adalah atom dapat bergabung dengan atom lainnya dan membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Teori yang kedua adalah teori atom Thomson. Pada tahun 1857, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya mengelilingi atom yang bermuatan positif. Secara garis besar, teori atom Thomson dapat disimpulkan menjadi beberapa garis besar. Berikutlah inti dari teori atom Thomson. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama, dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Teori yang ketiga adalah teori atom Rutherford. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen penembakan inti atom, lempeng emas, dan partikel alfa. Berikut beberapa inti dan garis besar dari teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom. Sebagian besar volume atom adalah ruang kosong. Hal ini disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Teori yang keempat adalah teori atom Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Beberapa ahli mengatakan teori ini dengan sebutan teori atom Rutherford-Bohr. Penamaan ini terjadi karena model atom Bohr merupakan modifikasi dari model atom Rutherford. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat. Dan teori terakhir adalah model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum adalah model atom yang menggambarkan probabilitas menemukan elektron dalam orbital tertentu pada atom.
Model ini juga dikenal sebagai model awan elektron karena orbital di sekitar inti atom menyerupai awan kabut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang model atom mekanika kuantum. Pertama, model ini menyatakan bahwa elektron dapat ditemukan pada orbital, tetapi posisinya tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, model ini menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan sifat gelombang. Yang ketiga, model ini dapat menjelaskan spektrum emisi atom yang digunakan untuk menentukan struktur atom. Yang keempat, model ini didasarkan pada karya Schrödinger tentang orbital. Dan yang terakhir, model ini merupakan model atom yang terbaru. Itulah pembahasan tentang struktur atom beserta dengan model-model atom. Sekian dan terima kasih.